Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sobat belajar, welcome back to my channel. For this video, still the same as the previous videos. But untuk video kali ini, I will explain tentang beberapa tes mengajar. Salah satunya yaitu mungkin kali ini aku hanya bisa ngejelasin 3 guys karena durasi ya. Nah, buat kalian yang penasaran dengan videoku kali ini tentang manfaatnya belajar kali ini, kalian bisa like, subscribe, and comment ya. Okay guys, for the first material is tes diagnostik atau diagnostik tes. Oke, tes ini yaitu tes yang digunakan untuk menentukan kelemahan-kelemahan siswa agar kita dapat melakukan penanganan yang tepat. Jadi, tes ini biasanya tes yang dilakukan di awal karena tes ini itu untuk menentukan kelemahannya. Apa sih kelemahannya? Gimana penanganannya? For the example nih, seorang guru memberikan tes diagnostik ini dan melihat kelemahan siswanya. Contohnya, ketika siswa tidak bisa belajar bahasa Inggris, lebih tepatnya di speakingnya. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin karena vocabulary-nya kurang, fluensinya belum bisa, pronunciation-nya masih kurang. Itu ya buat tes diagnostik. Dan for the next test ialah tes informatif atau informatif tes. Tes ini biasanya dilakukan ketika guru telah memberikan materi pertama atau tes ini itu untuk menentukan sejauh mana siswa itu dapat memahami materi yang telah diberikan oleh guru. Dan tes ini dilakukan ketika saat materi pertama telah selesai. Jadi guru pun memberikan tes ini, memberikan tugas untuk mengetahui lah sejauh mana dia tuh menyerapnya di mana gitu, mana bagian yang masih sulit dia tuh diserap. Itu ya guys. Dan sebagai contoh adalah ketika materi pertama telah diselesaikan, maka guru akan memberikan tugas agar guru itu tahu sejauh mana muridnya menyerap. Oke, for the next materi atau the next test ialah tes suminatif atau suminatif tes. Tes ini tuh hampir sama dengan tes formatif, tapi perbedaannya sendiri adalah tes ini juga digunakan untuk menentukan nilai. Jadi tes ini benar-benar di akhir dari tes-tes sebelumnya. For the example nih, buat contohnya nih, ketika guru telah memberikan semua tugasnya, nggak cuma materi 1, 2, ataupun 3, tes ini pun diberlakukan. Biasanya ketika tes ini telah dilakukan, maka guru itu bisa menentukan berapa sih nilainya yang cocok dan sesuai dengan kemampuan anak ini. Oke? Dan untuk perbedaannya sendiri dari 3 tes ini tuh perbedaannya tuh sangat nyata, tapi tes ini tuh berkaitan guys. Jadi buat kalian sobat belajar yang masih bingung buat perbedaannya, nih kita urutin ya. Tes diagnostik atau tes ini biasanya tes yang dilakukan paling awal untuk menentukan kelemahannya, biar guru itu tahu gimana sih penanganannya yang tepat itu gimana. Dan untuk tes formatif ini dilakukan setelah tes diagnostik, karena tes ini itu untuk menentukan sejauh mana murid itu menyerap. Jadi setelah kita tahu kelemahannya nih, seumpama kelemahannya nih di speakingnya. Nah, ketika udah ditangani dengan yang tepat speakingnya itu, maka nanti guru akan memberikan materi pertama. Dan ketika materi pertama itu telah selesai, maka guru akan memberikan tes formatif atau tes untuk mengetahui sejauh mana materi ini tuh dapat diserap. Dan untuk yang terakhir, tesnya yaitu tes suminatif. Tes ini biasanya dilakukan benar-benar terakhir, ketika tes diagnostik dan tes formatif telah dilaksanakan. Jadi benar-benar terakhir ya guys. Ingat, buat sobat belajar, ini tuh tesnya benar-benar terakhir, tes suminatif. Jadi tes ini biasanya ditentukan untuk menentukan nilai ketika tes sebelumnya telah dilakukan. Jadi benar-benar ketika materi 1, 2, 3 telah dilaksanakan dan tes informatif telah dilaksanakan, maka tes suminatif pun akan bekerja, akan digunakan dan diaplikasikan. Paham? Understand? Buat kalian nih yang belum maksud dengan penjelasanku hari ini, kalian bisa komen ya. Oke?
I think enough and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.